Okay, and 3, 2, 1, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Riza Umami dengan NIM 204030373 dari kelas MBSB. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh ibu dosen kita yang sangat cantik, Masya Allah, Ibu dosen Oktaria Mahardika yang sangat saya hormati. Tugas ini dibuat pada waktu puasa Ramadan, yaitu puasa hari ke-7. Saya harap kita semua mendapatkan keberkahan dari puasa Ramadan dan diberikan kelancaran dan selesai sampai 1 bulan penuh. Kalau yang perempuan ya enggak sih, ini ada halangannya pasti. Untuk cowok-cowoknya jangan mokel ya. Oke, langsung saja. Untuk tugas yang diberikan ada 2 poin yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu tentang rencana bisnis yang akan kita tekuni, dan yang kedua kita harus membandingkan dengan 3 kompetitor yang telah ada dan sejenis dengan rencana bisnis yang akan kita jalani tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bisnis. Dalam dunia bisnis, ketika kita mau berkecimpung dalam dunia bisnis, entah itu tentang dunia bisnis yang tentang makanan, tentang beauty, atau kita harus menjadi content creator, itu semuanya harus didasari dengan passion kita masing-masing. Karena setiap orang kan mempunyai passion yang berbeda-beda, ada mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah tahu passion kita masing-masing berada di mana, kita baru bisa menentukan bisnis apa sih kira-kira yang cocok untuk kita tekuni. Kalau dari segi saya pribadi, saya sukanya dalam dunia masak. Jadi rencana bisnis yang akan saya tekuni itu dalam dunia food atau makanan. Nah, kenapa? Karena dalam dunia makan ini, semua orang, setiap makhluk hidup kan membutuhkan makan tuh. Setiap hari kan kita makan. Nah, mengenai makanan tidak ada habisnya, karena di dunia ini berbagai jenis makanan semuanya kan ada. Nah, itu adalah cara kita. Jadi passion tersebut kita harus menciptakan suatu produk yang berbeda dari yang lainnya. Oke, jadi kan tadi kan passion kan. Yang kedua kreativitas. Kenapa kok harus ada kreativitas? Nah, karena kan kita menciptakan produk kan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang sudah menjual produk tersebut. Nah, itu adalah cara kita menciptakan produk yang berbeda dari yang lainnya, sehingga kita harus kreatif. Sepintar-pintarnya kita membuat kekreativitasan tersebut. Karena dengan adanya kekreativitasan itu, kita dapat mengelola dan membuat bisnis yang berbeda dari yang lainnya, yang mempunyai ciri khas tersendiri gitu loh. Nah, di sini alasan saya mengambil rencana bisnis tentang dunia food ini, yang pertama adalah karena kan semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, karena saya suka masak-masak. Yang ketiga, karena saya suka makanan yang pedas. Nah, pastinya di Indonesia ini sudah banyak sekali orang yang berjualan atau berbisnis makanan pedas. Karena orang Indonesia itu lidahnya itu suka yang berbau pedas, kebanyakan, mayoritasnya seperti itu. Nah, makanya saya nanti ingin berbisnis dalam dunia perpedasan itu, seperti makanan ringan, makan camilan seperti basreng, ada seblak kering, ada kripca. Kalau untuk makanan utamanya seperti makan pedas, seblak seperti itu. Tapi nanti saya fokusnya di sini akan menjelaskan tentang rencana bisnis seblak. Kenapa kok seblak? Ya karena saya pribadi sangat suka dengan seblak gitu. Terus seblak ini kan cara masaknya juga mudah, terus bahan bakunya juga sangat mudah untuk ditemukan. Terus seblak ini murah dan mengenyangkan. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tidak suka dengan seblak, karena kan kalau dari segi pandangan orang tua ya biasanya kan gini, lah bang ayo lah bang, kok opak aku kuman kan, biasanya kan gitu kan ya. Tapi kan ya kita tidak boleh menyalahkan orang toh ya. Oh ya, setiap orang kan mempunyai kesukaan masing-masing ya kan, lidah orang kan berbeda-beda gitu loh. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sana sini gitu. Terus untuk seblak ini target pasarnya kan kebanyakan kan anak muda, anak remaja. Apalagi kalau
yang di sekitar kampus itu, pasti kan anak muda kan khususnya cewek-cewek kan banyak yang suka itu sebelah itu. Nah, untuk tahap selanjutnya, ketika kita sudah mempunyai suatu produk, pasti kan kita mempunyai label untuk mengklaim bahwa oh ini loh label produk kita, brand kita gitu kan. Nah, kalau di sini untuk menjawab pertanyaannya kedua, poinnya kedua mengenai 3 kompetitor. Ya, kita harus membandingkan dengan 3 kompetitor. Yang pertama, saya akan membandingkan dengan sebelah Inces. Sebelah Inces ini, dari pengamatan saya sangat suka dengan sebelah Inces ini karena dia mempunyai cita rasa yang pedas, gurih, manis, enak gitu. Dari banyaknya seblak yang saya sudah rasakan, sebelah Inces ini yang paling pas di lidah saya. Dan untuk harganya juga ramah di kantong karena harganya mulai dari 8.000 sampai 13.000 dengan beraneka topping yang berbeda-beda. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai seblak jengsri kan. Seblak jengsri ini tidak jauh berbeda dengan seblak Inces. Saya juga suka dengan seblak jengsri ini. Dia juga pedas, gurih, cuman dia tidak ada rasa manisnya menurut saya. Kalau Inces kan tadi ada perbandingan rasa manisnya gitu kan. Nah, ini kisaran harganya juga cukup ramah di kantong, mulai di harga 8.000 sampai 15.000 dan dengan topping yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, seblak Oces. Seblak ini saya kurang suka karena menurut lidah saya, seblak ini rasanya cuma asin dan ya nggak tahu ya, waktu itu mungkin chefnya katakanlah yang membuat seblak ini mungkin lagi moodnya agak kurang bagus kali ya. Menurut saya itu rasanya murni, pure, kencur, full kencur. Jadi kayak, loh ini sebelah apa gitu. Jadi menurut saya itu nggak enak. Nah, jadi dari sekilas pemaparan yang telah saya sampaikan sebelumnya telah menjawab pertanyaan poin pertama, yaitu mengenai rencana bisnis apa sih yang akan saya tekuni. Telah saya jawab, yaitu bisnis tentang food atau makanan, yang khususnya makanan pedas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa pembahasan kita di awal tadi mengenai rencana bisnis saya adalah dalam dunia makanan. Entah berbagai macam makanan yang akan saya coba untuk berbisnis, karena kita harus mempunyai banyak pengalaman, karena kan kita di masa muda. Jadi jangan kita boleh merasa rakus dengan semua tantangan di masa muda ini, karena kan bisa buat cerita di masa tua nanti, gitu kan. Nah, di sini tadi kan saya mengambil contoh seblak kan. Nah, dengan 3 kompetitor yang sudah best seller tadi, nanti saya akan mengembangkan seblak yang berbeda dari yang lainnya dengan ciri khusus dari dapur umami. Begitu. Nanti kita praktek di masa yang akan datang. Kalau di sini kan tadi saya menjelaskan mengenai rencana bisnis yang akan saya jalani nanti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rencana bisnis saya dan pembandingnya. Semoga dapat memenuhi tugas UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata saya atau banyaknya gangguan yang ada seperti suara binatang-binatang, suara orang yang namanya juga hidup di desa ya, harap dimaklumi. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akan memberikan beberapa kata-kata asik. Ini walaupun browsing sih. Oke, jadi jangan takut untuk suatu kegagalan, karena ketika kita memulai suatu usaha, kegagalan itu dapat memberikan pelajaran kita untuk di masa yang akan datang. Dan kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan fokus pada hambatan. Sekian, terima kasih. Saya Riza Umami melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.